Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di pertemuan yang kedua kita di pagi hari ini, sebelumnya kita kemarin membaca surah Al-Fatihah ya, yaitu mulai dari ayat 1 sampai dengan selesai ya. Baik, kita lanjut ke pagi hari ini, kita baca surah Al-Baqarah ya. Satu ain saja, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 ya. Nanti kita akan coba bacakan artinya, dan Al-Baqarah itu mengandung apa saja ya di dalamnya. Nanti kita akan sedikit kupas ya. Baik, kita mulai saja. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, itu tadi kita baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 7 ya. Jadi kita cukup satu ayat saja. Baik, kita akan coba buka ya kan, surah Al-Baqarah itu apa aja kandungannya. Jadi kita akan baca ya. Baik, kita akan buka satu persatu ya. Surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan 7
Ya, surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina merupakan surah kedua di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat ya, dan merupakan surah terpanjang di antara 114 surat lainnya di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah tergolong Madaniyah atau surat yang turun di kota Madinah. Menurut Ali As-Sahbuni, tanpa khilaf ulama, surat ini seluruhnya Madaniyah. Ya, termasuk ayat yang awal mula turun. Ya. Kemudian surat ini dinamai Al-Baqarah untuk mengenang peristiwa penyembelihan sapi yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa untuk menyingkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan diketahui setelah jenazah dihidupkan kembali melalui pukulan. Ya, saya ulangi, melalui pukulan salah satu organ tubuh sapi tersebut. Kisah ini ya dapat ditemukan pada surah Al-Baqarah ayat 67 dan seterusnya. Ya. As-Sabuni halaman 30 ya. Kemudian dalam At-Tafsirul Munir menyebut ia dinamai surah Al-Baqarah karena di dalamnya mengandung kisah sapi yang menyingkap peristiwa gelap pembunuhan seseorang di zaman Nabi Musa, yang pelakunya tidak lain adalah kerabat korban Az-Zuyali. Kemudian keutamaan surat Al-Baqarah ya, keutamaan surat Al-Baqarah mengandung keutamaan yang besar. Pada yang membacanya juga akan mendapatkan pahala yang besar. Ia juga disebut Fatshatul Quran atau kemah besar Al-Quran. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW menyebut keutamaan surah Al-Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan tanpa lantunan Al-Quran, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmizi, dan An-Nasai dengan matan serupa. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Al-Baqarah karena memegang atau membacanya berkah dan meninggalkannya penyesalan dan ahli sihir tidak mampu memasukinya. Hadis riwayat Muslim. Pada riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, setiap hal memiliki punuk ya. Punuk Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Siapa saja yang membaca surat ini pada malam hari di rumahnya, niscaya setan tidak akan memasukinya selama 3 malam. Sedangkan siapa saja yang membaca surah ini pada siang hari, niscaya setan tidak akan memasukinya selama 3 siang. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Ibnu Hibban. Baik, sahabat mimbar dakwah hadis Sudut Tanah Air, sampai di sini saja untuk pembacaan surah Al-Baqarah, termasuk kandungan-kandungan yang kita sama-sama baca tadi. Semoga Allah SWT memberikan kita selalu ya kan nikmat sehat, dilancarkan segala urusan kita, dimudahkan segala urusan atau rezeki oleh Allah SWT, dan kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Kemudian kita semua mendapat ridha Allah SWT. Atas perhatian para sahabat mimbar dakwah di Sudut Tanah Air, jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.